Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, alhamdulillah semuanya sehat ya. Today kita bertemu lagi di kelas BIPA 1 bersama saya Bu Baki yang akan memberikan materi di pagi hari ini seperti yang sudah saya informasikan bahwasannya di hari ini kita akan belajar bersama tentang transportasi dan juga arah. Nah, sebelum pembelajaran di hari ini kita mulai, saya akan presensi terlebih dahulu. Dimulai dari Dewi. Dewi mana Dewi? Oh, Dewi. Ini Dewi, you from Thailand, yes? Yeah. Terus ada Salma, Salma, Salma. Salma. How are you today, Salma? Happy kan di kelas hari ini? Ya. Masuk ke materi utama, saya mau tanya nih sama teman-teman yang ada di sini. Ya, nanti seperti biasanya di pembelajaran saya akan memanggil kalian teman-teman atau mas untuk laki-laki dan juga mbak untuk perempuan ya, karena kita tinggal di Indonesia, apalagi di Pekalongan yang sapaannya itu ya mas itu untuk seorang laki-laki, mbak itu untuk seorang perempuan. You can call me Bu Baki ya, pakai Bu or Miss. Tapi karena kita harus membiasakan dalam berbahasa Indonesia, jadi kalian bisa panggil saya Bu. Nah nih udah siap ya untuk kita belajar bersama tentang transportasi dan juga arah, khususnya transportasi yang ada di Indonesia. Saya akan membagikan PowerPoint ya buat kalian, nanti bisa dibaca dan dipahami. Nanti kalau dalam proses penjelasan ya, saya memaparkan materi, apabila ada yang kurang paham, nanti teman-teman bisa langsung ditanyakan. Gitu ya, bisa dipahami ya. Ini saya bagikan PowerPoint-nya. Nah, ini judulnya itu adalah mengenal transportasi dan arah. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama teman-teman yang ada di sini, baik yang dari Thailand, yang dari Malaysia, yang dari India, yang dari kayaknya ada yang dari Mesir ya. Iya itu ya, Mas Holik dari Mesir. Jadi saya mau tanya, kalian kan di Indonesia itu kan sudah berapa bulan? Berapa bulan coba? Salma, kamu sudah di Indonesia berapa bulan? Oh, dari bulan Februari. Wah, hampir 1 tahun ya. Terus, Abdul, kamu di Indonesia, khususnya di Pekalongan itu sudah berapa tahun? Oh, kamu masih setengah tahun ya? Gimana nih? Kesan kalian di Indonesia itu kan pasti sudah banyak hal yang sangat berkesan ya. Terutama masalah pengenalan tentang transportasi. Nah, saya mau tanya lagi nih sama kalian. Ketika kalian itu mau menuju ke Indonesia, itu kalian itu menggunakan apa sih terbang dari negaranya kalian ke Indonesia itu? Pakai apa coba? Oh iya, ya pesawat terbang. Betul, pesawat terbang. Ya betul itu ya Salma, itu karena bahasa Thailand dan juga Indonesia itu rada-rada apa hampir sama ya. Jadi ya betul pesawat. And in English language ya, di dalam bahasa Inggris itu aircraft ya. Jadi pesawat terbang. Coba yang naik pesawat ketika dari negaranya menuju Indonesia siapa coba? Hampir semuanya yang memakai pesawat. Ada nggak yang pakai itu apa di laut itu? Ada nggak kapal? Ada? Oh, ternyata kebanyakan itu memakai atau menggunakan pesawat terbang. Selanjutnya. Nah, kalian kan biasanya pakai pesawat terbang. Nah, pesawat terbang itu adalah salah satu alat transportasi yang ada di Indonesia. Jadi gini, saya punya kartu gambar. Nah, saya mau menguji nih seberapa
taunya kalian tentang alat transportasi yang ada di Indonesia? Coba ya diperhatikan. Saya memiliki 5 kartu, 6 kartu, 6 card ya, 6 kartu yang akan saya pamerkan kepada kalian dan kalian bisa menyebutkan apabila kalian itu sudah tahu. Tapi buat kalian yang belum tahu, nanti kita akan belajar bersama-sama di pagi hari ini. Oke, ini ada yang tahu ini gambar apa? Ini clue-nya atau kodenya itu yang lewat di laut. Ini namanya perahu. And ini ada yang tahu? Oke. Oke, and ini kalian menggunakannya atau sudah pernah naik alat transportasi ini dari negara kalian menuju ke Indonesia. Nah, ini ya pesawat. Nah, yang tadi saya berikan kartu ini itu adalah macam-macam atau jenis-jenis transportasi yang ada di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video tentang alat transportasi yang ada di Indonesia. Untuk itu, teman-teman mahasiswa bisa menyimak dengan baik dan benar. Lagi di channel Boba Kids. Yuk kita belajar bersama mengenal alat transportasi. Seperti biasa, Video yang saya tampilkan itu ada apa saja sih? Coba dimulai dari Salma mungkin. Ayo Salma, apa yang kamu tangkap dari video tadi? Ada alat transportasi apa? Iya, pesawat betul. Terus motor, yes, motorcycle. Motor, yes, motorcycle. Terus kereta, right. And then Abdul. Sekarang Abdul, coba Abdul. Apa yang kamu lihat tadi dari video? Skuter, ya skuter betul. Terus kapal, ya. Terus Dewi, kamu yang tadi dari Malaysia, itu ada apa saja? Ya, sama ya. Jadi ada pesawat, kapal, terus sepeda motor, mobil, bis. Nah, dari semua alat transportasi yang tadi kalian sebutkan, apa saja sih yang pernah kalian gunakan atau kalian udah pernah mencoba menaiki? Tadi you are from Mesir, yes. Itu coba kalau di Mesir itu ada nggak sih yang seperti di Indonesia? Ya, motor. Terus mobil. Terus ya pesawat. Oke, jadi nggak beda jauh ya dengan alat transportasi yang ada di negara kalian masing-masing. Nah, tadi kan kita sudah belajar bersama tentang jenis-jenis alat transportasi. Nah, dari materi yang tadi saya jelaskan, terus video yang telah saya perlihatkan kepada kalian, saya mau tanya, sebenarnya apa sih itu alat transportasi itu? Atau transportasi itu apa sih? What is transportasi? Nah, jadi transportasi itu adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Ya, itu adalah pengertian transportasi. Contohnya, kalian ketika ingin ke Indonesia, ingin belajar ke Indonesia, khususnya ke UIN Gus Dur, itu kan pasti kalian itu berpindah kan? Misal nih, tadi Salma tadi dari Malaysia. Nah, itu kan berarti lewat menggunakan pesawat dia sudah berpindah nih dari negara Malaysia sampai ke ini. Saya jelaskan itu ada dikelompokkan macam-macam alat transportasi. Kan ada 3 tuh, yaitu transportasi darat, air, dan juga udara. Nah, dari 3 transportasi itu teman-teman, nah kalau darat itu adalah alat transportasi yang jalannya itu ya di darat. For example, bis and the mobil as car and the sepeda, terus sepeda motor, terus bis and the so on ya, dan lain sebagainya yang jalannya itu di daratan. Nah, yang kedua itu adalah alat transportasi air. Nah, alat transportasi air itu adalah alat transportasi yang biasanya itu lewatnya itu di atas air. Nah, for example, contohnya itu adalah kapal, perahu. Nah, yang pokoknya yang pernah kalian lihat. Nah, kemarin kan sempet tuh kalian itu diajak nih sama ibu dosen ya, itu sempat berkeliling di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah, kalian kan setahu saya kalian itu sudah pernah mengunjungi itu pantai ya. Ya sea. Nah, pantai. Itu kan kalian melihat nggak ada yang berjalan di atas laut? Ya, sea, berjalan di atas laut. Nah, dan di situ biasa ada orang yang mancing. Nah, itu namanya adalah kapal or perahu. Gitu ya. Terus, alat transportasi udara. Berarti alat transportasi yang berjalan di udara. For example, pesawat. Nah, yang tadi kalian gunakan untuk terbang dari negaranya kalian ke Indonesia. Gitu. You understand? Ya, kalian paham? Oke, tadi kalian sudah mengetahui beberapa alat transportasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, saya ingin nih 3 anak itu maju untuk membantu saya membacakan dialog tentang alat transportasi dan juga arah. Siapa coba yang ingin bantu saya? Coba, oke, Abdul dan juga Abdul and Salma. Rina as Salma.
Salma Asrina and Eko as Abdul. Oke? Ya, dibaca. Itu temanya tentang transportasi dan arah. Ini kita fokus ke transportasi dulu. Oke. Give applause for Abdul and Salma. Oke, luar biasa sekali. Membaca bahasa Indonesianya juga sudah lumayan lancar. Itu menandakan bahwa kalian itu sudah sangat bersungguh-sungguh dalam belajar bahasa Indonesia. Jadi dari dialog yang tadi dibacakan nih sama saya, sama Salma and Abdul, itu kan ini ada beberapa jenis alat transportasi ya. Nah, di situ contohnya apa yang ada di dialog itu coba? Oke, Olik, kamu tahu? Apa? Bus, yeah. Right. And apa lagi? Oke, alat transportasi disebutkan di dialog ini itu hanya bus ya. Nah, arah. Nah, tadi kita udah belajar tentang alat transportasi. Nah, dari dialog ini saya akan memperkenalkan contoh-contoh arah yang akan kita pelajari. Nah, di sini itu ada yang namanya arah jalan itu diantaranya. Contoh, kamu jalan lurus sekitar 200 meter. Jalan lurus itu termasuk arah. Lalu belok kiri, ya. Belok kiri, terus kalau ada terminal kecil, di sebelah kanan terminal. Lurus belok kanan, belok kiri, terus pertigaan, perempatan, itu ya. Jadi contoh arah itu lurus, terus belok kanan, belok kiri gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan menayangkan video tentang arah. Oke, teman-teman bisa diperhatikan dengan seksama. Jadi gini teman-teman, nah di sini selain tadi kita belajar tentang transportasi dan juga arahnya, saya akan mengajarkan salah satu teks yang dipelajari di dalam bahasa Indonesia, itu namanya teks deskripsi. Jadi nanti kayak gini, ini misalnya kosakatanya, kosakata dan ini artinya. Nah, tadi kan disebutkan nih kalau ada alat transportasi yang ada yang namanya pesawat. Nah, pesawat atau aircraft, as aircraft, ya. Nah, nanti artinya itu berarti pesawat itu adalah alat transportasi yang alat transportasi udara, ya, yang itu boleh. Nah, itu jadi diterjemahkan ya, sepengetahuan kalian kalau kalian itu berpikir atau yang ada di otak kalian ketika kalian itu mendengar kata pesawat itu apa, nanti ditulis di sampingnya ya. Nanti misalnya sepeda, nah nanti dijelaskan sepeda itu rodanya 2 untuk boncengan berdua. Nah, setelah itu nanti kalian bisa dari kata-kata ini kalian itu merangkai kalimat sederhana. Misalnya menceritakan pengalaman kalian dalam menggunakan alat transportasi. Misalnya saya pesawat terbang gitu ya. Jadi kalian itu bisa merangkai kalimat sederhana untuk menceritakan pengalaman kalian dalam menggunakan atau memakai alat transportasi yang khususnya ada di Indonesia gitu ya. Oke, tentang wawasan Indonesia ya. Jadi di Indonesia itu yang berkaitan dengan alat transportasi itu ada yang namanya ojek. Ojek? Di negara kalian ada ojek gak? Hah? Oh ya, ojek itu adalah alat transportasi yang biasanya tuh pakainya motor. Terus ada 2 nih, ada ojek pangkalan yang mangkal itu seperti pokoknya menunggu di suatu tempat yang sudah memang menjadi base camp. Base camp? Ya, base camp orang-orang yang bekerja sebagai ojek. Nah, and yang kedua itu ada namanya ojol. Ojol itu adalah ojek online. Dimana kalau kalian ingin memesan, nanti kalian tinggal pakai aplikasi Grab atau Gojek, itu nanti dicari, nanti bisa pesan lewat aplikasi. Nah, selain ojek online, ojek pangkalan, itu di Indonesia itu ada alat transportasi yang unik ya, yaitu becak dan juga delman, atau sebenarnya itu banyak sebutannya untuk alat transportasi yang menggunakan kuda ini ya. Itu ada delman, terus gelinding, terus ada dokar, and lainnya. Kalau di Pekalongan itu familiarnya itu adalah dokar ya, atau gelinding. Di beberapa daerah Pekalongan itu menyebut alat transportasi ini dengan sebutan gelinding gitu ya. Oke, karena pembelajaran itu udah hampir selesai, saya akan membagikan ini lembar kerja yang untuk mengetes pengetahuan kalian, pemahaman kalian terkait materi yang telah saya sampaikan di pagi hari ini. Jadi ini kan ada beberapa step ya, ada beberapa langkah untuk pengerjaan kalian. Oke, nanti untuk sistem majunya, seperti yang Ibu udah informasikan, kita akan maju lewat pilihan random ya, acak melalui web spinner. Ya, jadi di sini, nah nama-nama kalian sudah Ibu masukkan. Jadi untuk urutan pertama itu akan jatuh kepada, oke. Siapa ini? Oke, 1, 2, 3. Dewi! Kepada Dewi, ayo silakan give applause for Dewi. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi buat Dewi yang telah mempresentasikan pengerjaannya di hari ini. Kita sudah di penghujung pembelajaran. Oke, jadi kesimpulan untuk pembelajaran di pagi hari ini, kita sudah belajar tentang alat transportasi yang ada di Indonesia, yaitu ada tiket. Tadi apa aja? Ya, darat, terus sea, laut, and the air ya ini atau laut, and the
udara. Oke, give applause untuk kita semua. Ya, jadi pesan saya itu kalau kalian ingin bersungguh-sungguh lancar dalam berbahasa Indonesia, jadikan bahasa Indonesia itu suatu kebiasaan. Artinya kalian dalam setiap harinya itu diusahakan untuk selalu menggunakan bahasa Indonesia meskipun masih sedikit ya. Oke, untuk pembelajaran pekan depan atau minggu depan kita akan belajar tentang apa? Ya, keluarga atau silsilah atau urutan keluarga atau sebutan keluarga yang ada di Indonesia. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Mohon dimaafkan ya. Dan terima kasih atas kehadiran kalian. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.